Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan performa penjualan berdasarkan data yang terlihat pada dashboard. 1. Perbandingan jualan pada tahun 2023 dan 2024. Hingga saat ini, jumlah unit terjual di tahun 2024 mencapai 78 unit saja, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2023 yang mencatat 141 unit yang terjual. 2. Total penjualan sales. Data penjualan menunjukkan kontribusi dari berbagai sales, baik online maupun offline. Dari grafik pie chart terlihat kontribusi terbesar datang dari beberapa nama seperti Dea untuk offline dan Andre untuk online. 3. Satuan produk. Grafik harga menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan di beberapa produk. Ada puncak harga tertentu yang menunjukkan penjualan produk premium atau harga tinggi. 4. Total pemakaian payment. Pembayaran offline bulan November memiliki persentase tinggi, yaitu dengan 35%, sedangkan pembayaran online tersebar merata di bulan lain, dengan kontribusi terbesar di bulan November dengan persentase 24% dan bulan Juni dengan persentase 7%. 5. Total omset per kategori. Kategori barang elektronik mendominasi total omset dengan nilai 3.708.809. Kategori lain seperti aksesoris, makanan berat, makanan ringan, dan pakaian memiliki kontribusi lebih kecil, menunjukkan potensi peningkatan strategi di segmen ini. Kesimpulan dan rekomendasi. Fokus dapat ditingkatkan pada kategori barang elektronik untuk menjaga performa, sembari melakukan strategi pemasaran untuk kategori dengan omset yang lebih kecil. Untuk pembayaran, memperluas promosi di platform online, terutama pada bulan-bulan tertentu, bisa meningkatkan distribusi pembayaran pada produk. Yang terakhir, analisis lebih dalam diperlukan terhadap fluktuasi harga untuk memastikan stabilitas dan daya beli konsumen. Sekian dari saya. Selanjutnya, pembahasan data akan dilanjutkan oleh Enggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Enggar Prasetyo dari kelas 10 PPLG 1. Saya akan mempresentasikan hasil data-data yang saya dapat. Yang pertama adalah grafik penjualan berdasarkan nama sales kiri atas. Grafik ini menunjukkan total penjualan yang dilakukan oleh setiap sales. Nama-nama sales dicantumkan di sumbu horizontal, sedangkan jumlah penjualan berada di sumbu vertikal. Salah satunya, sales menunjukkan angka penjualan tertinggi, sementara lainnya memiliki kinerja yang lebih rendah. Ini dapat membantu mengidentifikasi sales dengan kinerja terbaik dan potensi area untuk pengembangan keterampilan bagi sales lainnya. Yang kedua adalah penjualan berdasarkan nama produk tengah atas. Grafik ini mencatat jumlah total penjualan untuk masing-masing produk yang tersedia. Sumbu horizontal berisi nama produk dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah produk yang terjual. Ada beberapa produk yang jauh lebih populer dibandingkan produk lainnya. Produk yang tidak terlalu diminati dapat dievaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan daya tariknya atau mempertimbangkan penggantian produk. Yang ketiga adalah jumlah grafik terjual berdasarkan kategori produk kanan atas. Grafik ini menggambarkan jumlah penjualan dalam setiap kategori produk seperti aksesori, makanan ringan,
makanan berat, dan lainnya. Penjualan kategori makanan ringan mendominasi dibandingkan kategori lainnya. Ini menunjukkan bahwa kategori ini memiliki permintaan pasar yang tinggi sehingga layak untuk difokuskan. Sebaliknya, kategori dengan penjualan rendah memerlukan strategi pemasaran tambahan. Yang keempat adalah metode pembayaran dan kanal penjualan kiri bawah. Grafik ini menghubungkan metode pembayaran yang digunakan seperti cash, e-wallet, dan kartu debit dengan kanal penjualan online atau offline, pembayaran tunai cash, dan digital e-wallet. Paling sering digunakan, kanal penjualan offline masih mendominasi. Namun ada peluang untuk meningkatkan penjualan melalui kanal online dengan promosi digital yang lebih efektif. Yang kelima adalah grafik penjualan berdasarkan lokasi kanan bawah. Grafik ini membandingkan jumlah penjualan berdasarkan lokasi seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lokasi seperti Jakarta, Bandung memiliki kontribusi yang diisi. Saya mempunyai dashboard payroll terdapat 2 tahun yang dianalisis, yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Total penjualan untuk tahun 2023 adalah 22.500 dan untuk tahun 2024 adalah 11.400. Total kumulatif penjualan mencapai 22.500 dengan diskon maksimal 15% di kedua tahun. Lalu, saya mempunyai sebuah data metode pembayaran. Terdapat berbagai jenis metode pembayaran yang ditampilkan di mana masing-masing memiliki jumlah transaksi yang berbeda. Berikut adalah beberapa paling menonjol. Cash dengan total 14 transaksi menandakan bahwa metode ini adalah yang paling dominan. Metode pembayaran lainnya juga menunjukkan aktivitas tetapi dengan jumlah yang lebih rendah. 3. Jumlah transaksi menurut lokasi. Daftar lokasi dengan jumlah transaksi yang dicatat: Jogja 13 transaksi, Surabaya 8 transaksi, Jakarta 5 transaksi, Bekasi 5 transaksi, dan Amerika Serikat 4 transaksi. Data ini menunjukkan bahwa Yogyakarta menjadi lokasi dengan aktivitas tertinggi diikuti Surabaya. Lalu, saya mempunyai jumlah terjual menurut kategori. Kategori produk yang tersedia dalam dashboard ini menunjukkan berbagai jenis barang yang terjual. Berikut adalah beberapa kategori dengan jumlah transaksi terbanyak. Makanan ringan, 42 transaksi yang menunjukkan produk ini sangat diminati. Pakaian, 32 transaksi masih dalam kategori yang cukup tinggi. Makanan berat dan elektronik kategori lain yang juga tercatat tetapi dengan jumlah transaksi yang lebih rendah dibandingkan kedua kategori sebelumnya. Lalu, saya ada keterangan tambahan. Di bagian atas dashboard terdapat ringkasan tentang maksimal diskon yang diizinkan 3% untuk tahun 2023 dan 15% untuk tahun 2024. Ini memberikan wawasan tentang strategi harga yang diterapkan. Total keseluruhan adalah 20.500 untuk tahun 2023, mencerminkan total penjualan sebelum diskon. Sekian penjelasan data yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.